Udah Pak? Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa dalam cuaca yang agak dingin dan sejuk ini ya, kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran tafsir surat Al-Baqarah, yang kita akan melanjutkan ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayyi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala sayyi. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Fa Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Tentang ayat ini ada asbabun nuzulnya, yaitu ketika orang-orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pula lah paderi Yahudi. Mereka bertengkar di hadapan Rasulullah. Maka berkatalah Rafi bin Huzaimah, ini dari kalangan Yahudi ya, Rafi bin Huzaimah, kamu tidak berada pada jalan yang benar karena menyatakan kekufuran kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya. Kemudian seorang dari kaum Nasrani Najran membantahnya dengan mengatakan, kamu pun tidak berada di atas jalan yang benar karena menentang kenabian Musa dan kufur kepada Taurat. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban sehubungan dengan pertengkaran mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah, yang sumbernya dari Ibnu Abbas. Maka Allah menjelaskan mengenai pertentangan, kebencian, permusuhan, dan keingkaran di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian Ibnu Abbas berkata, masing-masing kelompok itu membaca dalam kitabnya sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orang-orang Yahudi kufur terhadap Isa,
padahal di tangan mereka ada kitab Taurat di dalamnya. Allah Ta'ala telah mengambil janji melalui lisan Musa alaihissalam untuk membenarkan kenabian Isa. Terdapat perintah untuk membenarkan Musa dan kitab Taurat yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Jadi masing-masing kelompok baca kitab tapi diingkari gitu. Jadi mereka telah baca tapi tidak membenarkan apa yang mereka baca gitu. Masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Mereka itu ahlul kitab yang hidup pada zaman Rasulullah. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa masing-masing dari kelompok membenarkan apa yang mereka tuduhkan kepada kelompok lain. Jadi yang mereka benarkan itu bukan kitabnya, malah tuduhan-tuduhannya yang mereka benarkan gitu. Namun secara lahiriah redaksi ayat di atas mengandung kebalikan dari apa yang mereka ucapkan, padahal mereka mengetahui kebalikan dari apa yang mereka kemukakan tersebut. Firman-Nya, wahum yatlunal kitab, mereka mengetahui syariat Injil dan Taurat. Jadi mereka tahu syariatnya gitu. Mereka tahu penjelasannya. Kedua kitab tersebut telah disyariatkan pada waktu tertentu, tetapi mereka saling mengingkari karena membangkang dan kufur. Nah ini ya. Jadi penyebabnya adalah membangkang dan kufur, sehingga tidak membenarkan kitabnya, serta menghadapkan sesuatu kebatilan dengan kebatilan yang lainnya. Jadi karena mereka juga menyatakan kebatilan atau menghadapkan suatu kebatilan dengan kebatilan yang lain gitu ya. Maksudnya mereka membenarkan kebatilan itu sendiri. Kemudian firman-Nya, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Dengan ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kebodohan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka saling melempar ucapan, dan ini adalah ucapan yang bernada isyarat. Jadi nadanya adalah isyarat ya. Jadi dikatakan di sini ya, demikian pula orang-orang yang tidak berilmu gitu ya. Itu adalah nada isyarat ya sebenarnya gitu. Aslinya mereka mengetahui gitu, cuman tidak berdasarkan ilmu gitu ya gitu. Jadi apa yang mereka tuduhkan itu tidak berdasarkan ilmu. Maksudnya ke situ. Padahal mereka tahu apa yang ada di kitabnya, tapi mereka mengingkarinya. Dikatakan juga mengenai ayat ini, Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah mengatakan orang-orang Nasrani mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. As-Suddi mengatakan mereka itu adalah orang-orang Arab yang
mengatakan bahwa Muhammad itu tidak memiliki pegangan apapun. Sedangkan Abu Ja'far bin Jarir berpendapat bahwa hal itu bersifat umum, berlaku bagi semua umat manusia, dan tidak ada dalil yang pasti ya yang menetapkan salah satu dari beberapa pendapat itu ya. Maka membawa makna untuk semua pendapat di atas itu adalah Allahu a'lam ya, itu bisa jadi lebih tepat. Yang jelas adalah bagaimana ketika seseorang itu mengingkari apa yang ada di kitabnya, itu ya seolah-olah dia tidak berilmu gitu ya, karena dia tidak berlandaskan ilmu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Yang artinya Allah Ta'ala mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak serta memutuskan hukum di antara mereka melalui keputusannya yang adil, yang tidak ada kezaliman, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi ini bagaimana suatu saat nanti Allah akan menghukumi mereka, dan bagaimana keadilan Allah akan disingkapkan sehingga jelas bagaimana tidak ada yang dizalimi, dan penghakiman atau pengkelaiman mereka Yahudi maupun Nasrani tidak akan berguna di akhirat nanti. Jadi nggak akan berguna di akhirat kelak apa yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana akan jelasnya keadilan saat itu. Kemudian juga kita akan lanjut di penjelasan yang lainnya. Tentunya agak depan sinyalnya. Ya, streaming jalan ya. Coba di search ulang ya. Ini sinyalnya 2 nih. Situsnya ini yang agak rusak. Cari di rujukan yang lain coba ya. Hah? Ya. Hah? 57 Pak, Isama 57. 57. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi di kitab Taurat dan Injil itu terdapat kewajiban beriman kepada semua nabi ya. Karena itu di Al-Quran juga dipertegas ya, la nufarriqu baina ahadim minhum ya gitu. Jadi tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya ya. Tidak memisah-misahkan ya. Artinya tetap beriman gitu ya pada semua nabi.
wa nahnu lahu muslimun ya. Dan kami itu adalah muslim ya. Jadi sangat jelas sekali dalam kitab Taurat, Injil, kemudian dipertegas dengan Al-Quran ya. Dan juga nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan perkara antara kedua belah pihak yang berselisih dengan keputusannya, dan Allah yang maha adil, dan bahwa tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman. Nah, ini yang selamat itu dijelaskan di sini yang beriman. Jadi kuncinya ketika seseorang itu diadili, maka orang yang selamat itu adalah orang yang beriman ya. Ya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa Al-Quran sebagai pegangannya. Inilah yang menjadi seharusnya ya. Karena itu bagaimana yang mereka perselisihkan, yaitu Yahudi dan Nasrani, tak berlandaskan ilmu, maka tentunya tidak akan menjadi klaim yang diakui, dan yang diakui itu hanyalah klaim orang-orang yang beriman. Itulah orang yang selamat, orang yang beriman kepada semua nabi dan rasul, dan mereka mengikuti perintah Tuhannya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah orang yang selamat, orang yang taat pada perintah-perintah Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang selamat. Hah? Enggak, takwa itu ya harus agama Islam. Maksudnya takwa itu kan Islam maksudnya. Kan tadi kan wa nahnu lahu muslimun tadi ya. Di surat Al-Baqarah itu ya. Nanti kan ada lanjutannya, itu kan bagaimana penjelasannya sampai beres juz 1 itu ya. Ini kan baru 113 ya. Masih jauh. Jadi inilah takwa ya. Ya, takwa itu kan landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Katanya yaitu Islam itu sendiri gitu. Kemudian mereka juga menjauhi larangannya. Maka selain orang-orang yang beriman, mereka itu adalah binasa ya gitu. Jadi selain orang-orang beriman itu mereka binasa ya. Nah, di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bagaimana seseorang itu harus mengklaim berdasarkan ilmu ya. Tidak seperti Yahudi maupun Nasrani yang diterangkan klaimnya adalah tertolak, padahal mereka membaca kitab ya. Kemudian yang kedua, kewajiban beriman pada kitab itu ya, membenarkan kitab itu dan tentunya membacanya. Tidak hanya seseorang itu membaca kitabnya tapi tidak mengamalkannya ya. Ada orang yang membaca kitab membaca dengan tajwid, misalnya membaca Quran dengan tajwid ya gitu. Kemudian membaca dengan tahsin yang bagus ya, tapi tidak tadabbur gitu ya. Tidak tadabbur dan juga tidak mengamalkannya, itu ya masih jauh itu ya gitu.
Harusnya tentunya kalau mereka belajar tahsin, belajar tajwid, ya mereka terdorong untuk mentadaburi gitu ya gitu. Terdorong untuk mentadaburi, terdorong untuk mengamalkan, tidak hanya sekedar membacanya saja gitu. Kemudian juga yang ketiga, orang yang mereka berpendapat tidak sesuai dengan syariat, maka itu adalah diibaratkan orang yang tidak berilmu ya, karena mereka tidak berlandaskan ilmu. Karena itulah pentingnya seseorang ketika mengacu pada dalil ya, maka ia tentukan istinbat, kesimpulan itu sesuai dengan dalil itu sendiri ya gitu. Jangan berbeda dengan dalil gitu ya gitu. Jangan bertentangan ya gitu. Kemudian juga yang keempat, bagaimana penghakiman Allah di hari kiamat yang maha adil, bahwasanya semua diadili ya, dan hanya orang-orang yang beriman yang selamat pada pengadilan Allah itu. Nah itu yang menjadi bahasan pada pelajaran tafsir kita di hari ini. Wallahu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.